Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Delia dengan NIM 16011941113 dengan kawan saya. Neni Fitriani dengan NIM 16011941197. Kami dari kelas AD43D dengan dosen Rahmiati Aulia akan Di sini mempresentasikan kami ingin mempresentasikan jawaban dari hasil UTS Manajemen Periklanan terkait brand Sunsilk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang shampoo Sunsilk. Sunsilk pertama kali diluncurkan di pasar Indonesia pada tahun 1952. Sunsilk merupakan sampo yang mengandung bahan-bahan natural untuk menjaga keindahan rambut, khususnya perempuan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1 terkait segmenting. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok khusus yang memiliki kebutuhan bersama dan akan merespons tindakan pemasaran yang serupa. Segmentasi dapat dilakukan atas beberapa dasar seperti geografi, demografi, psikografis, jenis kelamin, dan berbagai faktor lainnya. Pada produk brand Sunsilk, usia rata-rata 18 tahun sampai 45 tahun. Untuk jenis kelamin, perempuan, agama, semua agama, status pernikahan, single atau ibu muda. Untuk pekerjaan, wanita pekerja muda. Untuk penghasilan, kelas menengah sampai menengah ke atas. Segmentasi terkait social grade ada di middle class sampai C1 lower middle class. Selanjutnya untuk targeting, Sunsilk menargetkan wanita yang berusia antara 18 hingga 45 tahun sebagai segmen target utamanya, tetapi juga menyediakan segmen produk yang berbeda untuk pria. Mereka juga menargetkan audiensnya tergantung pada daya beli konsumen, tingkat pendapatan, dan daya beli masyarakat. Sunsilk juga menargetkan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dalam permasalahan rambutnya. Selanjutnya, positioning pada brand produk Sunsilk. Sunsilk memposisikan brandnya sebagai sampo kecantikan dan mengutamakan keindahan pada rambut wanita. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu media yang digunakan dan tujuan komunikasi dari setiap media tersebut. Yang pertama itu ada media iklan TV. Tujuan komunikasi dari media iklan TV adalah untuk membujuk atau mendorong orang agar tertarik terhadap produk yang sedang ditawarkan. Yang kedua, ada media Yang kedua itu ada media event. Sunsilk ingin mengajak perempuan Indonesia untuk berbagi inspirasi dalam menghadapi berbagai macam tantangan untuk dapat memaksimalkan peluang yang ada, seperti sosok Bella dan Hanan sebagai special guest pada acara tersebut. Next. Yang ketiga itu ada media iklan cetak dari media majalah. Tujuan komunikasi dari media iklan majalah adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui tulisan di sebuah plat. Yang keempat ada Yang keempat ada online marketing dari Instagram. Jika dilihat dari Instagram Sunsilk ID, isi di dalamnya memperlihatkan kelebihan-kelebihan seluruh varian dari sampo Sunsilk. Dalam Instagram tersebut dijelaskan manfaat dan kegunaan dari sampo yang telah diciptakan. Feed juga dikemas menarik sehingga audien dapat membaca dengan jelas berbagai kelebihan, manfaat dan kegunaan dari sampo Sunsilk. Lalu saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari setiap media yang digunakan. Dari media yang pertama itu media iklan TV. Kelebihan dari media iklan TV itu ada lebih cepat dikenal dan diingat oleh orang. Yang kedua itu lebih jelas untuk memperkenalkan, juga menarik banyak peminat dengan lebih cepat karena dapat dijangkau melalui penglihatan dan pendengaran. Lalu kekurangannya itu, yang pertama, biaya untuk membuka
iklan cukup tinggi. Yang kedua, terkadang ekspektasi iklan tidak sesuai dengan realita. Realita penonton tidak terlalu suka melihat iklan. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari media yang kedua. Next. Halo, Nesya, next. Udah. Lalu kelebihan dan kekurangan dari media event itu, yang pertama kelebihannya dapat bebas berinteraksi dengan customer. Yang kedua, bebas memperkenalkan citra produk brand Sunsilk secara langsung. Yang ketiga, menciptakan pengalaman di benak customer. Yang keempat, dapat mengedukasi masyarakat tentang produk brand. Yang kelima, ada peluang penyebaran produk brand dari mulut ke mulut. Kekurangan dari media event ini yang ada customer yang datang hanya untuk mengikuti rangkaian event saja, bukan untuk mendalami atau mencari tahu tentang produk brand Sunsilk. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari media cetak majalah. Yang pertama, kelebihan dari media cetak itu selalu populer di kalangan apapun dan bisa dinikmati oleh generasi apapun. Yang kedua, media cetak bisa disebarkan dan ditunjukkan ke wilayah target pemberitaan. Yang ketiga, media cetak bisa disimpan dan dibaca berkali-kali jika perlu. Lalu, kekurangan dari media cetak majalah ini adalah media cetak kurang efektif untuk menargetkan audiens global. Yang kedua, penyebaran informasi pada media cetak lebih lambat daripada internet. Yang ketiga, media cetak hanya dapat berbentuk tulisan dan gambar untuk mempresentasikan berita. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari media yang terakhir adalah next. Kelebihan dan kekurangan dari online marketing Instagram. Kelebihan yang pertama itu memudahkan kegiatan pemasaran. Yang kedua, pemasaran lebih efektif dalam menjangkau customer. Yang ketiga, biaya iklan yang sangat murah. Lalu kekurangannya itu ada, yang pertama, sulit diterapkan tanpa pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua itu membutuhkan passion. Yang ketiga, rentan kegiatan penipuan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.